Selamat pagi Bu Heni dan teman-teman. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang beberapa tarian, yaitu tarian dari Pulau Jawa. Berikut penjelasannya. Nah, tarian Jawa bukan hanya bentuk ekspresi kebudayaan, melainkan juga sebuah pewarisan budaya dan pengetahuan terhadap nilai-nilai. Bagi masyarakat Jawa, tarian Jawa merupakan wadah ekspresi kesetaraan gender. Hal tersebut dapat terlihat dari tarian yang berkembang di luar Mataram seperti Banyumas dengan tari ronggeng dan Jawa Timur dengan tari remo. Selain itu, tarian Jawa juga menyoroti pergeseran nilai-nilai dalam perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Saya akan menjelaskan tentang tarian tradisional warisan dari Jawa Timur, yaitu ada tari batik pace. Tari batik pace merupakan tarian yang terinspirasi dari buah pace atau buah mengkudu yang begitu disukai oleh pendiri kota Pacitan ini. Dalam perjuangannya yang suka minum sari buah ini yang banyak tumbuh di kawasan Pacitan, tarian batik pace ini merupakan tarian kontemporer dengan mengadopsi gerakan tari yang indah karena banyak tanaman pace atau buah mengkudu yang tumbuh di daerah Pacitan. Maka nama batik pace itu pun menjadi salah satu riwayat pemberian nama batik pace ini. Pertunjukannya, kalau tarian itu diawali dengan masuknya para penari ke atas pentas dengan gerakan memutar cepat di depan panggung, dan seorang penari lainnya memerankan gerakan mengiringkan kain batik yang telah dibuat. Sedangkan seorang penari lainnya memerankan gerakan menculut batik. Para penari kemudian menggunakan media kain batik pace dengan meletakkan kain batik tersebut di bagian belakang pinggul dan memutarkannya ke depan, diikuti dengan gerakan tubuh menghadap penonton. Tari batik pace sendiri diiringi alat musik yang berasal dari dua orang pemukul tabuk perkusik dan dua orang lain memainkan slenten. Dari kombinasi suara perkusi dan slenten itu, suara perkusi dan slenten menghasilkan alur nada indah, dan itulah yang mengiringi gerak tari batik pace sehingga terdengar sangat lembut di telinga. Hingga saat ini, tari batik pace masih terus-menerus dilestarikan dan dipelajari oleh beberapa sanggar seni yang ada di Jawa. Kepang atau jatilan adalah salah satu dari berbagai jenis tari kuda lumping di Indonesia. Tari jaranan kepang jatilan berasal dari Ponorogo. Tarian ini merupakan bagian dari satu kesatuan kelompok utuh reog. Jaranan kepang atau jatilan digambarkan sebagai pasukan gagah berani yang menunggangi kuda. Kata jatilan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti kuda yang menari tidak beraturan. Di beberapa kesempatan memang penari jatilan ini kerasukan, tetapi untuk penari di masa sekarang, penari jaranan kepang atau jatilan untuk pertunjukan reog tidak kerasukan sehingga tidak melakukan berbagai atraksi berbahaya seperti halnya dengan tarian kuda lumping dari daerah lain. Yang kedua ada tarian Jawa Barat. Tarian tradisional Jawa Barat sangatlah banyak ragamnya. Demi melestarikan budaya yang tentunya yang sangat banyak itu, cara paling ampuh adalah dengan setidaknya mengetahui keberadaannya. Tradisional tarian Jawa Barat ini sendiri memiliki banyak sekali nilai yang terkandung, terdapat nilai sosial budaya, serta nilai filosofis yang dimiliki oleh tarian tradisional Jawa Barat. Tarian tradisional sendiri biasanya mencerminkan potret kehidupan yang terjadi di masyarakat. Tak hanya itu, tarian pun kadang mencerminkan doa, harapan, perjuangan, dan ritual yang dilakukan oleh masyarakat daerah di waktu yang lampau. Tari Sampiung adalah salah satu jenis tarian Jawa Barat dan berasal dari Bandung. Penyebab diberi nama Tari Sampiung karena lagu pengiring berjudul Sampiung. Pada zaman dahulu, tarian ini biasa dipertunjukkan pada upacara hari-hari penting, seperti serentahun, ngaruat lembur, pesta panen, Rebo Wekasan, bahkan hari raya kenegaraan sekalipun, seperti perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Penarinya terdiri dari wanita dan juga pria. Pertunjukan tarian ini, penari mengenai penabuh dengan tidak meninggalkan kekhasan tarian tradisional. Depan para pemain pengiring terdapat sesajen. Kostum yang digunakan juga seperti tarian yang lainnya, yaitu kebaya, kain batik, atau sinjang, selendang, serta rambut yang disambung. Tali selimpi. Tali selimpi adalah tali Jawa klasik yang memiliki nuansa kerajaan. Hanya ditampilkan dalam waktu tertentu. Karena tali selimpi awalnya hanya ditampilkan di depan raja serta kerabat kerajaan.
Tarian ini sudah ditemukan sejak zaman Kerajaan Mataram. Tarian ini berfungsi sebagai tari pengiring pada upacara kerajaan. Sifat religius tari ini berkenan dengan tugasnya sebagai pembawa benda-benda keramat milik kerajaan. Tari Serimpi merupakan salah satuan tarian Jawa klasik dari Kerajaan Mataram Islam di masa pemerintahan Sultan Agung. Fungsi tarian Serimpi pada masa lalu dipertunjukkan sebagai salah satu ritual sakral dalam acara-acara tertentu seperti Pisawanan Agung dan peringatan hari penting dalam keraton. Tarian Serimpi ini yang dikenal pada masa Sultan Agung memang sama-sama dikenal oleh kedua kerajaan baru, tapi dari keduanya memiliki sedikit perbedaan. Ketiga, ada tarian Jawa Tengah. Tarian Jawa Tengah merupakan tarian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Semenjak Indonesia merdeka, ada banyak jenis tarian yang difungsikan kembali, seperti tarian daerah Jawa Tengah ini. Ada beberapa macam tarian dari Jawa Tengah, yaitu tari Gambyong, tari Beksan Wireng, tari Gambir Anom, tari Prawigono, dan tari Serimpi. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu tari Gambyong. Tari Gambyong adalah tari tradisional yang berasal dari daerah Provinsi Jawa Tengah, Baca berada di wilayah Surakarta. Berdasarkan iringan ngendingnya, tari Gambyong mempunyai berbagai ragam, yaitu Gambyong Pareyano, Gambyong Pancarena, dan Gambyong Pampur. Tarian ini sudah ada sejak zaman dahulu dan mulai ditampilkan di lingkungan istana maupun negara. Gambyong menjadi terkenal karena gerakannya yang halus dan anggun, sehingga membuat kagum penonton yang melihat. Pada awalnya tarian ini dilakukan tunggal, namun saat ini berkembang menjadi tarian yang dilakukan oleh 3-5 orang penari ataupun juga bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan. Dalam menarikan tari Gambyong, para penari harus memakai pakaian tradisional khas Jawa. Kostum tarian ini terdiri dari kebaya dan kemben dengan bahu terbuka, menggunakan kain bermotif batik yang disebut jarit atau jarik, serta dilengkapi dengan selendang yang dikenakan di atas bahu sebagai properti pelengkap. Biasanya para penari tari Gambyong dilengkapi dengan sanggul dan kemben. Walaupun begitu, penampilan mereka tetap elegan dan menunjukkan ekspresi anggun. Adapun ciri-ciri khusus tari Gambyong, di antaranya adalah pakaian yang digunakan bernuansa warna kuning dan warna hijau sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan. Sebelum tarian dimulai, selalu dibuka dengan gending pangbor. Teknik gerakan irama iringan tari dan pola pandangan mampu menampilkan karakter yang luas, kenes, gawes, dan tregot. Gerakan tari Gambyong terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. Keunikan tari Gambyong berada pada gerakan yang berfokus pada kaki, lengan, tubuh, dan juga kepala.